Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher pastinya. Langsung saja, ini ada software restart dari Xiaomi ya. Serinya MBT6A5, Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek. Software restart. Mungkin ini minta di software ya, karena keluhannya restart. Langsung kita hidupkan, apakah memang benar dari keluhan software restart ini handphone masih bisa hidup. Kita gunakan power supply dengan tegangan 5,1 atau 5,2 volt. Ini tegangan konsumsi pengisian ya. Ada 0,45 naik menjadi 0,84. Arus pengisian masuk. Logo Mi pun sudah tampil ya, namun belum ada indikator pengisian berjalan, dan ternyata ada peringatan error. Seperti ini malah bukan software. Setahu saya seperti ini tuh bukan software, namun permasalahan hanya di dioda ya. Setahu saya seperti itu. Ini mudah, teman-teman mungkin pernah mengalami hal seperti ini di Redmi Note 4. Ini khusus untuk MediaTek ya, kemungkinan seperti itu. Langsung kita bongkar. Sering-sering dapat kasus seperti ini, kita banyak cuan pastinya. Kita bongkar ya. Ini baterai sudah diganti. Kita akan fokus di bagian dekat dengan konektor baterai nantinya. Jadi kita akan cek dulu. Seperti biasa, kita cek dulu apakah handphone dalam keadaan short, konslet atau tidaknya di skala ohmmeter kali 1. Ini ada 5, enggak sampai 5 ohm ya. Kita tukarkan probnya menjadi berapa ini? Tidak ada hambatan dalam, berarti bisa dipastikan handphone dalam keadaan sehat-sehat saja tanpa short ya. Lari ke bagian baterai. Kali ini kita akan coba cek untuk tegangan baterai. Ada minus 3,4. Kita tukarkan probnya. Ada 3,4 volt, berarti untuk penghidupan handphone normal arus tegangan sebesar 3,4 volt ini belum cukup ya. Namun permasalahan bukan di baterainya, jadi kita akan coba cari tahu. Ini ada dioda. Seringnya masalah ada di dioda ini. Seharusnya kita hanya congkel dioda ini, handphone pun sudah sehat atau pulih kembali ya. Namun ini segel ya. Namun kenapa ini handphone kok bisa seperti ini? Kita akan coba cari tahu. Kita buka skema. Kenapa bila kita congkel diodanya kok handphone sudah bisa normal kembali? Ya seperti di zaman Nokia ya. Dulu di zaman Nokia itu untuk baterai itu ada 3 ya. Ada 3 apa itu maksudnya? 3 konektor ya. Sampai saat ini pun masih ada 3 sampai 4 konektor. Ini skema sudah saya buka. Di antaranya itu VBAT, terus BSI, dan BTEM, dan ground ya, 4. Dan untuk Nokia juga ada BSI juga. Ya kali ini untuk konektor Xiaomi itu ada 4. Kita fokus di bagian tengah ya, antara BSI atau B temperatur. Ya ini kalau di skema ini 4 itu bisa baterai ID atau BSI itu sendiri, dan baterai temperatur itu seringnya di bagian tengah-tengah di antara ground dan VBAT. Kita fokus di dioda saja. Ini akan coba saya fokuskan di dioda ini. Kenapa bila mana kita congkel handphone sudah sehat atau pulih kembali tanpa ada peringatan error seperti tadi ya. Kita congkel di dioda ini. Kita akan fokus di dioda dengan apa ini? Serinya ini T602. Ini kodenya T602, T601. Ini dioda semua. Untuk T602 kita fokus di T602. Kita coba pencarian. Ya ini ketemu ya T602. Kita akan coba perbesar T602 di sini. Dan kita ketahui untuk T602 ini dia jalurnya berada di ini ya, jalur tengah di konektor baterai itu sendiri. T601 berada di test pointnya juga ada ya, semua ada test point.
Untuk T601 berada di VBAT. Nah, ini jalur VBAT T601, ini konektor baterainya. Lalu berlari ke bagian ini ya, T601 untuk VBAT, T602 untuk on baterai on. Ini yang kita fokuskan. Untuk baterai temperatur ada sendiri. Ini mungkin baterai ID ya, baterai ID. Ya benar, ini baterai ID. Kita bukan fokus di baterai ID, namun di baterai on baterai on. Entah kenapa itu kok bisa disebut on baterai on dan dikasih dioda. Kita coba tarik ya, ada keterangan baterai on ya. Entah masuk ke bagian mana, tapi fokusnya kita hanya congkel di sini, baterai on baterai on. Mungkin kalau nggak salah baterai temperatur mungkin ya, atau apa ya, memang wajib dimiliki proteksi, wajib dialiri proteksi dioda seperti ini untuk meminimalisir nanti kalau temperatur berlebih atau apalah itu dari Xiaomi itu sendiri. Kita tinggal cabut saja di jalur ini, on baterai on. Setahu saya juga baterai temperatur atau baterai ID itu ada di antara VBAT dan ground. Jadi kita tinggal congkel on apa itu tadi itu. Dioda ini wajib kita congkel ya. Kalau teman-teman dapati error logo pengisian di jeda atau pengisian salah tadi ya di awal mula video seperti itu, ini wajib kita congkel T602 di skematik, dan ini ada di jalur on baterai on. Entah masuk ke bagian mana, kita nggak fokus di situ. Kita hanya ingin tahu ini ada di bagian mana, dan ternyata bisa kita cek ada di on bat on. Sebelahnya tadi T601 itu masuk di bat ID ya, atau di VBAT tadi, lupa. Tapi kita fokus di ini on bat on. Dioda T602 ini kita congkel aja. Kita tutup skemanya. Kita bisa coba cek sekarang ya dengan pencongkelan dioda tanpa kita ganti T602 ini seperti ini. Kita tinggal congkel aja. Diodanya hanya kecil seperti ini, namun menyebabkan proses pengisian gagal dan handphone restart. Seperti itu. Kita sambungkan kembali untuk UI boardnya dan soket baterai ya. Kali ini kita akan hubungkan ke PSU lagi. Tadi pengisian sampai di 0,8. Saya coba singkirkan dioda yang kecil itu. Kita fokus ke handphonenya sekarang. 0,4 melonjak menjadi 0,7 dan proses pengisian pun berjalan lancar. Masuk ke 2 ya, 2 volt. Kok 2 volt? 2 indikator barnya. Lanjut setelah ini saya tanpa dubbing ya, karena kita akan coba cek apakah masuk ke menu atau tidaknya. Ini belum kuat. Jadi kita akan coba charger dulu. Ini ada Mi logo melonjak 0,7, tapi saya rasa mungkin proses wiping atau proses reset pun ya, karena katanya memang udah di flash. Jadi sebelumnya ini sudah di flash reset pun. Saya malah jarang kalau untuk posisi seperti ini kok di flash. Kasihan datanya, karena memang permasalahan bukan di software tapi di hardware-nya. Ini proses wiping. Benar, berarti memang sudah coba di flash namun gagal, karena memang permasalahan bukan di software tapi di hardware. Konsumsi arus masih stabil, 0,4 melonjak ke 0,7 hingga 0,8. Bisa kita pastikan untuk konsumsi arusnya benar ya, konsumsi arus pengisian. Logo Mi mulai tampil lagi dan proses untuk masuk ke menu. Setelah ini akan coba saya tanpa dubbing ya, karena kemungkinan besar handphone sudah normal. Oke, kita bisa lewati untuk WiFi. Ini masukkan kartu SIM karena memang belum kita rapatkan ya. Setelah sandi kita bisa lewati. Beralih ke mana lagi? Kita next aja. Kita pilih tema hingga lanjut
ke mana ini? Pengaturan selesai. Kita akan coba cek, semoga saja untuk versi pita basis dan IMEI tidak hilang ya. Karena seringnya kalau di flash seperti ini, kalau nggak tahu itu kerusakan di hardware malah tambah parah, jadinya malah tambah PR lagi. Kita cek di bagian setelan. Sebelumnya akan coba saya perjelas dulu. Sudah ada indikator barnya, ini 0%, jadi kemungkinan memang belum kuat ya. Saya coba copot, waduh langsung mati lagi. Belum sampai kita cek di bagian pengaturan, handphone langsung off. Karena memang benar ini 0%, jadi belum kuat. Ini yang tadi kita gantikan ya, diodanya kecil banget seperti ini, bisa menyebabkan handphone error dan pengisian pun bermasalah. Mi restart logo seperti itu saja. Kita coba congkel, handphone sudah masuk ke menu namun belum sampai ke pengaturan. Saya coba cabut karena 0% dan ternyata handphone off. Oke, setelah ini saya akan coba rapatkan ya, dan saya coba charger full dulu. Semoga setelah ini berhasil dan akan tanpa saya dubbing. A few moments later. Ya, di sini kartu sudah 4G 3G sudah masuk, untuk pengisian juga sudah 85%. Ini sudah di flash ya, ternyata sudah di flash. Kita akan coba cek untuk pengaturan panggilan layanan ya, 4G 3G. Ini mic load-nya aman, tidak dipakai. Ini berarti sudah di flash ulang. Image juga aman. Coba memanggil. Oke, durasi sudah masuk. Mantap. Berarti dengan penggantian, bukan penggantian, dengan pencongkelan dioda ya, bukan IC, dengan pencongkelan dioda, charger sudah masuk, aman, tidak ada masalah. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Akhir kata dari kami Merapi Blazer, jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.